Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sangat semangat ya hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Oke, jadi anak-anakku, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidani ilman warzuqani fahman alina. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, nah setelah kita berdoa, Ibu mau absen terlebih dahulu. Mau cek kehadiran anak-anakku hari ini. Baik, Ibu. Silakan didengar ya. Baik, Ibu. Salsa, Hadir, Ibu. Fitri, Hadir, Ibu. Alia. Alia di sini, Bu. Oke, isi kenapa Alia? Alia mau pergi temani mamanya, Ibu. Oke, isi ya. Iya, Ibu. Baik, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Yeay. Nah, tema kita hari ini yaitu mengenal makna dari simbol Pancasila. Oke, sebelum itu, Ibu mau tunjukkan Oke, sebelum itu Ibu mau tunjukkan gambar Pancasila. Nah, anak-anak bisa dilihat di atas. Bisa, Ibu. Oke, di sini ada lambang Pancasila. Jadi, yang pertama ada simbol Bintang. yang kedua ada simbol Rantai. yang ketiga ada simbol Pohon beringin. yang keempat ada simbol Kepala banteng. yang terakhir Ada bagian kapas. Oke, anak-anakku sangat bagus dan cerdas memahami makna dari Pancasila. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku bisa menyebutkan 5 poin-poin Pancasila. Yang kedua, anak-anakku bisa memahami makna dari simbol-simbol Pancasila. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi Pancasila. Yeay. Nyanyi mau gambar Pancasila. Oke anak-anak, jadi sebelum memasuki materi makna dari simbol Pancasila, Ibu mau anak-anakku menyanyi lagu nasional Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu mau kalian berdiri dan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila.
Ada Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu apa tadi? Mengenal makna di balik lambang Pancasila. Oke, silahkan diperhatikan. Baik, Ibu. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini seperti yang Ibu tadi sampaikan. Yang pertama, mengenal 5 simbol sila Pancasila. Yang kedua, menyebutkan simbol sesuai sila. Dan yang ketiga, memahami makna singkat dari kelima simbol Pancasila. Nah, siapa yang mengenal lambang negara kita? Nah, jadi di sini ada penjelasan singkatnya. Jadi, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, negara kita apa? Indonesia. Indonesia. Bagus, Nak Fitri. Jadi, lambang negara Indonesia kita adalah Garuda Pancasila. Nah, ini gambarnya Garuda. Nah, jadi Garuda itu burung yang kuat dan gagah. Gagah. Siapa yang sudah lihat burung Garuda? Saya, Ibu, di TV. Iya, di TV. Jadi seperti apa itu burung Garuda, Nak Fitri? Burung Garuda itu besar. Wow. Lalu pitoknya panjang. Wah, iya. Ekornya panjang. Iya, bagus sekali Nak Fitri. Nah, jadi burung Garuda itu burung yang kuat dan gagah. Di dadanya ada perisai. Nah, jadi di perisai itu ada 5 gambar. Nah, maksud dari perisainya itu yaitu sayapnya. Dan setiap gambar-gambar punya arti penting. Jadi gambar-gambar itu adalah simbol Pancasila. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi simbol istimewa pada perisai Garuda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 simbol yang ada di perisai burung Garuda Pancasila. Nah, yaitu ada apa ini? Bintang. Yang kedua ada rantai. Yang ketiga ada pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Dan yang terakhir ada padi dan kapas. Oke, anak-anak. Jadi setiap simbol ini mewakili satu sila dalam Pancasila di Indonesia. Dan semuanya itu mempunyai makna yang dalam beserta ada cerita yang menarik. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yeay. Nah, yang pertama ada simbol bintang emas yang bercahaya cerah. Jadi simbol bintang emas yaitu sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, Ibu. Oke, pintar sekali Nasafsa. Selanjutnya, makna dari bintang emas tersebut yaitu bersinar di langit, memberi cahaya untuk semua. Seperti Tuhan yang menerangi hidup kita. Kita diajarkan untuk berdoa, seperti yang sudah kita contohkan sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya simbol pertama ini mengajarkan kita untuk bersyukur dan berbuat baik.
Jadi kita bersyukur atas nikmat kesehatan, umur panjang yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya next kita ke simbol kedua. Nah, bisa diperhatikan simbol kedua yaitu ada rantai yang saling menguatkan. Jadi rantai di sini itu rantainya tidak terputus, saling menyambung satu sama lain. Nah, rantai ini simbol yang keberapa? Keempat, Ibu. Kedua, Ibu. Maaf, aku lupa. Ya, Kena Fitri tidak mengapa. Kita belajar bersama-sama. Baik, Ibu. Nah, jadi makna dan filosofi rantai yaitu terdiri dari rantai kecil dan rantai besar yang saling terhubung satu sama lain. Nah, simbol ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia, besar ataupun kecil, harus saling menghormati dan membantu sama lain. Nah, walaupun jabatannya tinggi, mau kaya, mau miskin, kita harus saling membantu satu sama lain. Tidak boleh memilih-milih bahwa temanku kaya, aku mau bantu deh, nanti dapat imbalan uang. Nah, tidak boleh seperti itu. Walaupun temannya mau kaya, mau miskin, kita harus saling membantu. Nah, dengan itu salsa kita berteman nggak boleh milih-milih teman, semuanya harus berteman sama-sama. Iya, betul sekali. Sudah paham. Jadi kita next ke simbol selanjutnya. Nah, jadi simbol selanjutnya yaitu pohon beringin yang kuat dan menyejukkan. Sila Persatuan Indonesia, sila yang keberapa? Pohon beringin. Sila keempat. Kurang tepat, Kak Fitri. Sila Sila keberapa ya, Bu? Tadi satu bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, Ibu. ya, jadi sila ketiga yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, jadi makna dan filosofi dari pohon beringin yang kuat dan menyejukkan yaitu melambangkan akar yang tunggal dan akar yang kuat. Jadi akar yang tunggal dan akar yang kuat ini melambangkan kesatuan. Cabangnya banyak seperti Indonesia memiliki banyak keberagaman tapi tetap satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita diajarkan untuk rukun dan cinta tanah air. Misalnya walaupun kita memiliki banyak keberagaman suku dan budaya, kita tetap mempunyai satu simbol yaitu Garuda Pancasila. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Kalau tidak ada, Ibu lanjut simbol selanjutnya. Nah, simbol selanjutnya ada banteng si pemimpin musyawarah. Nah, di sini ada gambar kepala banteng. Siapa yang sudah lihat banteng? Aku nggak pernah, Ibu. Itu yang kalau dikasih kain merah. Yang kayak filmnya domba, Ibu, Sandesit. Iya, betul sekali dan salsa. Nah, jadi selanjutnya simbol kepala banteng. Yang bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini sila keempat, Ibu. Ya, betul sekali Nak Fitri. Jadi banteng ini simbol keempat. Jadi makna dan filosofi dari banteng ini adalah hewan sosial yang suka hidup berkelompok. Nah, jadi banteng ini hidup berkelompok. Ia melambangkan kebiasaan musyawarah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, berdiskusi
Jadi anak-anakku, kalau misalnya berkelompok tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Kalian harus memusyawarahkannya terlebih dahulu kepada anggota-anggota kelompok lainnya, kemudian menyepakati hasil dari diskusi kalian. Oh, Nah, iya Ibu. iya. Selanjutnya simbol yang terakhir. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di simbol terakhir sila Pancasila. Nah, jadi simbol terakhir yaitu ada padi dan kapas. Simbol keadilan bagi semua. Padi dan kapas ini simbol keberapa ya? Kelima Ibu. Oke, itu apa nih, Bu? Ih, kamu salah. Tapi harus kapan itu apa Ibu? Apa tadi? Nah, Yang apa hewan tadi? yang suka hidup Oh, berkelompok. kepala banteng. Iya. Jadi ini sila ke-5. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi makna dan filosofi dari padi dan kapas ini, padi dan kapas adalah kebutuhan dasar semua orang. Simbol ini mengajarkan kita untuk berbagi, hidup adil dan sejahtera bersama. Oke. Baik anak-anak, jadi Ibu tadi sudah menjelaskan 5 simbol sila Pancasila. Nah, yuk kita ulang kembali. Apakah anak-anakku sudah paham dan sudah mengingat kelima simbol yang tadi? Nah, mari kita ingat kembali simbol-simbol Pancasila. Ada 5 gambar yang mewakili 5 sila. Yang pertama apa tadi? Intan. Yang kedua, Lantai. lantai. Yang ketiga, Pohon beringin. pohon beringin. Yang keempat, Kepala banteng. yang kelima. Padi dan kapas. Oke, tepat sekali. Bagus, Nafitri. Kita kasih aplaus dulu. Yeay. Nah, setelah tahu simbolnya, jangan lupa untuk mengamalkannya juga ya. Misalnya, bersatu dengan teman-teman di sekolah, atau saling menolong di rumah, membantu ibu dan ayahnya, atau kakak, adik. Nah, itu semua adalah contoh dari simbol Pancasila. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Jadi di sebelah sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Nah, silakan diatur tempat duduknya sesuaikan dengan kelompoknya. Karena kita mau bekerja kelompok. Yeay. Ya, silakan. Oke, sebelum kita memasuki tugas kelompok, karena Ibu melihat kalian sudah tidak fokus dan sudah ada yang mengantuk, kita ice breaking tepuk Pancasila. Yeay. Oke, anak-anakku silahkan berdiri. Di sini ada ceritanya. Satu, bintang. Dua, rantai emas. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala banteng. Lima, padi dan kapas. Yeay. Satu bintang. Nah, karena sudah semangat kembali setelah mengikuti tepuk Pancasila, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Baik anak-anak, jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya karena Ibu sudah membagi kelompok. Di sebelah sini kelompok 1 dan di sebelah sini kelompok 2. Nah, jadi tugas kelompok kalian adalah silakan mencari contoh
penerapan makna dari kelima sila Pancasila. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Ya, misalnya simbol yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya misalnya bersyukur, berdoa. Oke, paham anak-anak? Paham, Ibu. Ya, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau selesai, silakan angkat tangan. Mengutamakan kepentingan bersama. Bermusyawarah saat menentukan. Dan kelima, membagi tugas atau makan musyawarah. Membagi tugas untuk makanan secara saat kerja. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, anak-anak, kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 naik memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, siapa yang mau duluan? Saya, Ibu. Oke, kelompok 2, silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu contoh penerapan Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh penerapan itu menghargai teman yang berbeda agama. Ya, betul Yang sekali. kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu menolong teman yang lagi kesulitan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nah, contoh penerapannya yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya ada yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh penerapannya bermusyawarah saat kita mau mengambil keputusan. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu membagi tugas atau makanan saat berkelompok. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, bagus sekali perwakilan dari kelompok 2 sudah memahami simbol kelima Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu mau mendengarkan hasil
hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan naik Nasalsa. Siap, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya, yaitu tentang contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya beribadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya bersikap sopan dan saling menghormati orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya bekerja sama saat kegiatan sekolah berlangsung. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin dalam kemusyawaratan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya tidak pilih kasih dalam berteman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 tidak kalah menarik memberikan contoh penerapan dari kelima sila Pancasila. Kita kasih pujian. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, hebat semua hari ini sudah bisa memahami dan bisa menerapkan nantinya kelima sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, karena waktu kita sudah mulai habis, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang Pancasila dan contoh penerapannya dalam sehari-hari. Di mana Pancasila simbol-simbolnya juga. Di mana Pancasila pertama itu simbolnya bintang, sila kedua simbolnya pohon beringin, yang kedua simbolnya adalah rantai, yang ketiga simbolnya pohon beringin, yang keempat pohon kepala bandeng, yang kelima padi dan kapas. Oke, hebat sekali, luar biasa sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu punya PR untuk anak-anakku. Jadi PR-nya kalian menggambar di buku latihannya kelima simbol Pancasila yang sudah kita